Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah, kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan wilayah dengan area yang sangat luas, terdiri dari lautan dan daratan, dari Sabah sampai Merauke. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kepulauan yang paling banyak dibanding negara-negara yang ada di dunia ini, yaitu sekitar 17.499 pulau yang ada di Indonesia. Adapun wilayah teritori Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer dengan rincian 3,25 juta kilometer merupakan wilayah lautan, 2,55 juta kilometer merupakan zona ekonomi eksklusif, dan 2,01 juta kilometer merupakan wilayah daratan. Oleh karena itu, kebudayaan masyarakat Indonesia sangatlah beragam, sama halnya dengan hukum adat masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebuah ide yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya. Maka tradisi merupakan sebuah perwujudan kebudayaan yang menjadi sebuah hukum adat bagi masyarakat Maluku. Dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku dikenal dengan sistem pengelolaan sasi ini. Pengelolaan dengan sistem sasi memiliki keunikan dan berbeda dengan pengelolaan yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Berdasarkan penelitian tadi, maka dirasa perlu bagi kelompok kami untuk membahas tradisi sasi di Maluku dengan contoh sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mayani dengan NIM 1902056 akan menjelaskan mengenai hukum adat sasi di daerah Maluku. Sasi merupakan suatu tanda larangan pada sesuatu yang menjadi hak milik seseorang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Sukanto, sasi merupakan suatu jangka tertentu di mana orang-orang dilarang untuk mengambil hasil-hasil buah-buahan, hasil ikan, maupun hasil lautan lainnya. Adapun sasi menurut Terhar merupakan suatu yang dilarang untuk memetik dalam jangka waktu sementara dan hasil ikan dalam jangka waktu sementara. Di satu sisi, sasi merupakan suatu peraturan yang melarang pengelolaan sumber daya alam di darat maupun pengelolaan sumber daya alam di lautan pada jangka waktu tertentu. Sasi ini berlaku dan berasal dari di daerah Maluku, khususnya daerah Maluku Tenggara. Sasi berasal dari Hawir Bawirin, termuat pada pasal 7 Hukum Adat Lawur Ngabul yang merupakan hukum adat tertinggi di Kei. Hawir Bawirin merupakan hak tentang kepemilikan seseorang, berarti yang menjadi milik orang lain adalah kepunyaannya, dan yang menjadi milik kita adalah kepunyaan kita. Pada pasal 7 ini mengajarkan kepada kita agar saling menghargai hak milik orang lain, sehingga tidak terjadi tindakan mengambil secara paksa sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan orang lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan hukum adat sasi di Maluku. Nah, gimana sih perkembangan hukum adat sasi tersebut di Maluku? Nah, ternyata teman-teman, hukum adat sasi ini tadinya adalah suatu kepercayaan yang turun-menurun
dari nenek moyang mereka. Nah, hubungan antara kepercayaan masyarakat dan pengertian mengenai kondisi ekologi lingkungan mereka dapat ditunjukkan melalui pengetahuan yang mereka pelihara secara turun-temurun. Nah, jadi hukum adat Sasi ini udah turun-temurun gitu. Dari dulu juga sudah ada, kemudian turun-temurun sampai sekarang. Nah, bahkan Hutterer dan Rambo menyimpulkan bahwa alih pengetahuan dari generasi ke generasi tersebut meliputi pengaturan dan perilaku tumbuhan dan binatang yang dianggap sebagai asal-usul manusia yang perlu mereka pelihara, susunan geografi tempat mereka tinggal dan ruang gerak mereka, tata cara pengaturan ruang sosial dan peranan setiap individu di dalam ruang sosial, serta aturan tentang perilaku yang dianggap tepat untuk mengkaitkan dengan aspek-aspek lingkungan hidup mereka. Nah, jadi tadi kan dibahas juga tentang perilaku tumbuhan dan hewan. Nah, maksudnya itu mereka itu harus menghormati tumbuhan dan hewan itu karena pengaturan dan perilaku mereka itu dianggap sebagai asal-usul dari manusia. Nah, jadi mereka itu harus menghormati hewan dan tumbuhan. Menurut saya hal ini positif karena apa? Karena dengan kepercayaan seperti itu, tradisi seperti itu, lingkungan kita yang semakin hari semakin mengkhawatirkan ya, akan tetap terjaga kelestariannya. Nah, kemudian Sasi itu dianggap sebagai sebuah tradisi atau kearifan lokal yang sangat sakral, sehingga hal ini sudah dijadikan kebiasaan dalam proses kehidupan sosial masyarakat. Jadi memang ada Sasi ini emang dari dulu sudah ada, jadi sudah dianggap sebagai sesuatu yang sakral sehingga menjadi kebiasaan di daerah itu sendiri. Kemudian dari sebuah kebiasaan itu terbentuk suatu hukum adat yang bernama Sasi. Nah, di mana jika orang-orang di daerah itu melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diambillah tindakan pasang sasi. Nah, pasang sasi itu kata lainnya adalah musyawarah dewan adat. Nah, namun dalam ritual sasi itu sendiri, instrumen-instrumen sebagai simbol yang digunakan oleh masyarakat banyak mengalami perubahan nih. Manusia sebagai komunikator atau aktor-aktor pasang sasi ini boleh siapa saja melakukan proses pasang sasi. Nah, padahal itu sebelumnya itu tidak seperti itu gitu. Sebelumnya itu yang dapat melakukan proses pasang sasi ini orang-orang tertentu yang sudah ditugaskan berdasarkan sejarah. Jadi ada sejarahnya. Siapa saja yang boleh melakukan pasang sasi. Nah, itu siapa yang berhak melaksanakan proses sasi kecuali di sasi perorangan gitu. Nah, teman-teman, peranan sasi ini sendiri itu sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan di sumber daya alam dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau warga setempat. Jadi teman-teman, sasi ini mempunyai peranan penting ya sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu dijaga nih kelestariannya oleh kita. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 193848. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang membahas mengenai hukum adat sasi di masyarakat kampung. Adat sasi menurut Sugeng Sukamto adalah suatu jangka waktu tertentu di mana orang dilarang untuk memetik buah-buahan dan hasil tumbuhan darat maupun menangkap ikan dan hasil laut yang lainnya. Sasi dikenal dan berlaku di seluruh Maluku
Kesucian Kabupaten Maluku Negara. Sasi berasal dari Hawaya Bawirin yang termuat pada pasal 7 hukum adat lalu nama yang merupakan hukum adat tertinggi di daerah Maluku. Adat sasi ini memiliki nilai-nilai yang substansial bagi masyarakat adat Maluku. Di antaranya ada 5 nilai-nilai yang substansial dalam hukum adat sasi ini. Yang pertama, penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan. Dengan adanya adat sasi ini, masyarakat memiliki batas waktu dalam melakukan proses memetikkan hasil, baik hasil buah-buahan ataupun hasil dari sayur-sayuran dan sebagainya, serta hasil dari ikan-ikan yang ada di laut masyarakat Maluku tersebut. Yang kedua adalah mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. Dengan adanya hukum adat sasi ini, masyarakat Maluku bisa saling memberikan keleluasaan bagi masyarakat lain untuk menikmati hasil sumber daya alam yang ada dalam wilayah Maluku tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil sumber daya alam tersebut dengan adanya hukum adat sasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan dan pelaksanaan alam lingkungan laut atau darat demi peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan adanya hukum adat sasi ini, masyarakat Maluku bisa bersama-sama untuk melakukan pengelolaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Maluku tersebut. Dengan hukum adat ini, masyarakat merasakan bagaimana hasil dari sumber daya alam ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Yang keempat, yaitu kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat. Yang kelima, mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Dengan adanya hukum adat ini, masyarakat tidak bisa seenaknya untuk melakukan proses pencaharian ikan ataupun melakukan pencaharian hasil pertanian baik buah-buahan dan sebagainya, sehingga masyarakat ya turun dengan sedemikian rupa tidak ada yang bisa melakukan perbuatan pencurian dengan adanya hukum adat sasi ini. Itulah 5 nilai-nilai substansial dalam hukum adat sasi, di mana hukum adat ini diyakini oleh masyarakat Maluku sebagai upaya bentuk pelestarian dari sumber daya alam yang ada di daerah Maluku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuka tentang sanksi hukum adat sasi. Sebelum membahas sanksinya, kita harus tahu apa itu hukum sasi. Hukum sasi itu adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dengan pidana denda. Hukum sasi terbagi menjadi hukum sasi material dan hukum sasi formil. Hukum sasi material itu yaitu pokok perbuatan yang dapat dipidana. Jenis pidana apa yang diterapkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan regularisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum sasi formil akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Aisyah Nurrahman akan membahas mengenai sanksi hukum adat sasi. Jika kita melakukan pelanggaran hukum, maka biasanya kita akan mendapatkan sanksi atas kesalahan kita melanggar hukum tersebut. Begitu juga dengan hukum adat sasi. Bila mana ada seseorang yang melanggar hukuman adat sasi, yakni bila mana seseorang mengambil hasil tanaman atau hasil laut pada saat masa tutup sasi, maka ia akan diberikan hukuman oleh pemerintah setempat. Hukumannya yaitu berupa ditangkap dan juga dipertontonkan di halayak umum dan juga mendapatkan hukuman fisik seperti dicambuk
dikenakan denda dan juga diasingkan oleh masyarakat ke tempat terpencil. Hukuman tersebut sebenarnya bukanlah hukuman yang berat. Hukuman berat yang sebenarnya ialah hukuman yang akan mereka terima dari para leluhur mereka atau para roh nenek moyang mereka. Yakni diantaranya anak-anak mereka akan sakit-sakitan sampai meninggal dunia, sampai keturunannya pun habis sampai mereka tidak memiliki keturunan. Atau istilah masyarakat sana menyebutnya dengan istilah tutup mata rumah. Ketika acara sasi berlangsung, masyarakat harus menjaga dirinya sendiri agar tidak melanggar aturan saat sasi dan agar tidak tertangkap oleh kewang dan anak-anak kewang. Kemudian, suasana pada saat sasi berlangsung itu sangat sepi dan juga sunyi. Kewang dan juga anak-anak kewang akan terus tetap berpatroli supaya masyarakat atau untuk memastikan supaya masyarakat tidak ada yang melanggar sasi. Kemudian bagaimana? Apakah pada saat sasi masyarakat dilarang mengambil tanamannya atau hasil lautnya? Nah, pada saat sasi masyarakat dilarang mengambil tanaman atau hasil lautnya, akan tetapi diperbolehkan jika hal itu bukan area yang disasikan. Sekian penjelasan mengenai sanksi hukum adat sasi. Presentasi selanjutnya atau pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Noviarini Rahmawati. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari materi hukum adat sasi. Jadi, hukum adat sasi ini ialah hukum adat yang berasal dari Khabar Balbirin yang tercantum dalam pasal 7 hukum adat Larwulngadal yang merupakan hukum adat tertinggi yang ada di Kei. Sasi sendiri merupakan tanda larangan yang dipasang pada sesuatu yang menjadi hak milik seseorang dalam jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, hukum sasi atau hukum adat sasi ini sudah menjadi tradisi yang menjadi proses dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Kei. Adapun sanksi bagi yang melanggar hukum adat sasi ini terbagi menjadi 3, yaitu hukuman berat yang berasal dari arwah para leluhur, hukuman dari pemerintah seperti ditangkap dan dipertontonkan, serta hukuman dari masyarakat atau dicemooh, dicambuk, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 mengenai hukum adat sasi di Maluku. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.